Oke, hari ini saya mau menyaksikan bagaimana Tuhan menolong saya gitu ya. Sebelumnya memang udah lama ini saya mau bagikan gitu. Misal walaupun nggak saya pun ditunjuk, sebenarnya saya mau mengajukan diri gitu ya. Saya bersyukur gitu kalau Tuhan menolong saya gitu melalui firman Tuhan yang di Habakuk 3 ayat 17 itu. Saya bergumul untuk pekerjaan saya. Entah kenapa setiap udah akhir tahun pasti itu saja pergumulan saya. Ya, masalah jam gitu ya, untuk memenuhi syarat sertifikasi itu saja. Jadi asal udah akhir tahun itu aja gitu. Jadi saya kok ini aja sih masalah dari tahun ke tahun. Jadi saya berdoa sama Tuhan, saya bilang, Tuhan, saya mau dibebaskan dari perasaan ini semua. Saya mau dibebaskan dari keterikatan dengan uang gitu. Ini ujung-ujungnya kan uang. Kemudian Tuhan, saya tahun ini mau bebas. Saya nggak mau, walaupun saya nggak mau terikat lagi gitu. Iya. Dan Tuhan jawab gitu. Tuhan jawab, ya jawabannya yang memang tidak mengenakan gitu ya. Karena gini, selama setahun ini saya tidak menerima uang itu. Udah gitu, saya masih tetap berharap memang gitu ya. Berharap sama Tuhan kalau uang itu memang keluar. Tapi sampai detik ini belum keluar. Gitu. Kemudian saya berdoa lagi, Tuhan, saya bilang saya mau bebas gitu. Bebas dengan perasaan saya untuk terikat dengan ini semua. Kemudian masuklah akhir tahun saya berdoa seperti itu. Akhir tahun ajaran saya berdoa seperti itu. Tuhan, kalau tahun ini juga itu tidak terpenuhi, enggak apa-apa Tuhan gitu. Tapi tolong saya supaya hati saya ini boleh tetap tertuju kepada Tuhan. Hati saya ini tidak tidak menyalahkan Tuhan gitu, karena situasi. Kemudian masuklah tahun ajaran baru. Tanya berapa kelas? Ya, oh masih terpenuhi kan gitu. Senanglah. Rupanya pada waktu pembagian jam kerja, memang jam kerja saya nggak banyak. Cuman dikurangi, tapi hati saya nggak lagi, kok gini yang kayak tahun semalam, sampai nangis, sampai ini enggak. Saya tetap tenang, saya kok bingung, kok tenang ya gitu. Udah gitu, enggak lama, udah Bu, Ibu pokoknya jam Ibu terpenuhi lah Bu, kata kepala sekolah. Tapi jam ini Ibu dikurangi, oke nggak apa-apa. Dalam saya pikir, oh masih ada, yang penting kan masih ini gitu, saya pikir masih terpenuhi. Kemarin rupanya kelas dirampingkan. Waduh, gimana ini? Kelas dirampingkan karena nggak sesuai kuota gitu. Berharap kalau dibuat jadi 3 kelas gitu kan, jadi 3 kelas, jadi ini dirampingkan. Karena apa? Karena bukan murid siswa bukan bertambah, malah berkurang. Tiap hari kurang satu. Ya udah. Jadi saya datang lagi sama Tuhan, tapi saya bingung gitu, Tuhan kok kayak gini hati saya ya, gitu. Kok nggak lagi saya kayaknya gimana gitu. Kalau lagi hati saya sedih gitu, ya biasa aja terima gitu. Oh ya udah, nggak apa-apa gitu. Kan ada Tuhan, jadi gitu. Jadi saya kira gini, seperti lagu ini tadi lagi itu, saya suka kali ngubah-ngubahnya gitu. Jadi dari sini saya dikasih pelajaran gitu. Ada 2 pelajaran berharga yang boleh saya terima dari Tuhan. Yang pertama itu yaitu rasa malam itu memang sering saya saksikan di sini. Kalau saya memang orangnya gampang kayak mana ya, dirinya nasib gitu. Artinya mengasihani diri, merasa diri paling malang di dunia.
kok kayak gini kali ya nasibku, nasib kawan-kawanku tuh kok bagus, jam-jam banyak, udah gitu ini keluar lagi invasinya begana begini, gitulah dalam pemberontakan saya. Tapi di sini Tuhan ajarkan bahwa bukan karena semua yang kau doakan dijawab Tuhan, makanya kau berharga, bukan itu. Tuhan mengajak saya bahwa walaupun nggak ada apa-apa gitu, walaupun nggak cukup, walaupun nggak setahun ini nggak keluar, tapi Tuhan sudah mengungkapkan hati saya. Tuhan sudah mengatakan kau itu berharga. Jadi yang kedua, Tuhan mengajarkan saya untuk tidak cinta sama uang. Beberapa tahun yang lalu pernah ada hamba Tuhan bilang seperti ini, khotbahnya seperti ini. Ada orang yang nggak punya uang tapi cinta dia sama uang. Pada waktu itu saya pikir nggak saya, kok saya nggak cinta sama uang. Tapi di situ Tuhan mengingatkan bahwa kau cinta sama uang, bahwa kau menganggap uang itu lebih berharga daripada Tuhan itu. Jadi di sini Tuhan mengajarkan saya bahwa Tuhan itu lebih berharga daripada uang gitu. Kalau saya khotbah di diri saya khotbah diri saya, tanpa itu rupanya nggak cukup, tanpa itu rupanya tanpa itu rupanya kau nggak cukup, tanpa itu rupanya nggak makan, tanpa itu semua kayak mana Tuhan memberkati tahun-tahun dalam keluarga nggak cukup rupanya. Seperti itu, cukup Tuhan. Kalau cukup, aku akan mencukupkan juga gitu. Jadi di situ Tuhan memberikan saya pengertian, di situ Tuhan memberikan saya penghiburan bahwa sebenarnya bukan itu yang membuat aku berharga, bukan karena semua doaku dijawab Tuhan makanya aku berharga, dan bukan karena itu semua maka aku itu Tuhan menunjukkan bahwa engkau cinta uang gitu. Maka saya datang lagi sama Tuhan, saya minta ampun sama Tuhan. Tuhan, memang saya cinta akan uang. Kemudian saya diberkati dengan khotbah minggu lalu, kumpulkan hartamu bukan di bumi ini, karena di bumi itu nengat akan memakannya. Tapi Tuhan itulah mengingatkan saya, ya Tuhan, saya nggak akan lagi mau memikirkan itu. Kalau memang Tuhan merasa cukup gitu ya. Jadi sekarang saya setelah menyerahkan itu semua, saya juga bingung, saya kok nggak lagi sedih gitu, saya kok nggak lagi gimana gitu. Justru saya senang gitu, justru saya ada seperti firman Tuhan itu, damai sejahtera yang melampaui segala akal itu, itulah yang saya rasakan gitu. Itulah yang membuat saya bersuka cita, itulah yang membuat saya senang gitu. Rasanya senang kali, Tuhan kok seperti ini gitu. Bukan saya karena perasaan enggak gitu ya, tapi kok seperti ini yang saya rasakan gitu. Kok seperti pada waktu saya terima Tuhan Yesus itu, itulah yang boleh saya rasakan saat ini gitu. Makanya lagu ini saya berkesan sekali gitu. Saya senang sekali. Saya kadang-kadang suka mengubah-ubahnya gitu ya. Ya, tapi yang paling terakhir itulah, sekalipun pohon ara tidak berbuah, pohon anggur tidak berbunga, hasil ponca itu mengecewakan, ladang-ladang tak menghasilkan, banyak di situ ya. Banyak hal-hal yang membuat kita, yang membuat hati saya tak bahagia gitu. Banyak hal di hati saya ini membuat saya tak bersuka cita gitu. Yang membuat saya, bahasa karunya dele gitu ya, bukan dele karena malas gitu, membuat saya gimana ya gitu ya, membuat saya kok seperti ini, hidup ini gitu. Tapi firman Tuhan tadi yang menguatkan saya bahwa tapi aku akan bersorak beria-ria, tapi aku akan bersorak-sorai beria-ria di dalam Tuhan yang menyelamatkanku.